Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 yang beranggotakan saya Aisyah Amalia, Saya Hidayah Bunda. Saya Niswatu Yun Setiani. Kami bertiga di sini akan mempresentasikan hasil analisis karya seni gambar anak di TK Sekar Mekar, Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan analisis dari karya anak yang berada di TK Sekar Mekar yang berlokasi di Jalan Taman Siswa, Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Selanjutnya akan dijelaskan melalui PPT berikut. Karya yang pertama, karya milik seorang anak bernama Langgam. Di karya tersebut terdapat 4 objek pada gambar, di antaranya rumah, semangka kuning, pohon, dan matahari. Objek rumah digambarkan dengan memiliki 2 warna, yaitu jingga dan merah. Lalu, terdapat 1 pintu dan 1 jendela. Hasil analisis dari karya tersebut termasuk ke dalam periodisasi tipe bagan, fase bagan, di mana pada fase tersebut anak sudah memiliki kepekaan terhadap lingkungan, sehingga mereka sudah mulai menggambar benda-benda di sekitarnya. Meskipun pada penggambarannya belum begitu baik. Selanjutnya, karya kedua dari anak bernama Meira. Deskripsi karyanya, terdapat banyak objek yang digambarkan pada karya di samping, di antaranya pohon apel beserta buahnya, rumah, semangka, awan, manusia, dan matahari. Berdasarkan hasil analisis, gambar tersebut termasuk ke dalam periodisasi prabagan, karena pada gambar tersebut masih terdapat kekurangan pada kepekaan proporsi. Selain itu, objek manusia juga tidak tergambarkan dengan baik dengan anggota tubuh yang kurang lengkap. Maka dari itu, periodisasinya termasuk ke dalam prabagan. Selanjutnya, tipologinya termasuk ke dalam tipologi campuran, di mana pada gambar tersebut anak sudah memvisualisasikan beberapa objek yang dilihatnya secara langsung di kehidupan nyata, namun untuk peletakannya terdapat kekurangan, yaitu masih terlihat melayang-layang, jadi masih mengarah ke tipe haptik, sehingga dapat dikatakan sebagai tipologi campuran. Selanjutnya, karya Rayi. Gambar tersebut merupakan gambar lingkungan rumah yang digambarkan dengan objek, yaitu pohon, rerumputan, bendera, bunga, manusia, lalu ada awan dan matahari. Berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan, periodisasi gambar tersebut termasuk ke dalam tipe bagan, di mana pada penggambaran manusia sudah memiliki anggota badan yang cukup lengkap meskipun belum memiliki kempal. Selain itu, penggambaran objeknya sudah melihat ke kondisi lingkungan sekitar, sehingga dia menggambarkan ada pohon dan rumputan di sekitarnya. Selanjutnya, tipologinya
merupakan tipologi visual karena menggambarkan realita yang ada di sekitar anak tersebut. Selanjutnya, karya dari anak bernama Felicia. Di karya tersebut menampilkan lingkungan pasar yang dipenuhi pedagang beserta barang dagangannya. Barang yang didagangkan diantaranya buah-buahan yang tersusun di dalam rak kayu dengan beserta label harganya. Kemudian bunga dan pot yang dipasang berdampingan dengan buah. Selain itu terdapat balon berwarna merah muda yang disusun sejajar di bawah. Terdapat pula matahari berwarna kuning dan awan berwarna biru. Selanjutnya juga ada tempat sampah di bagian pojok kiri bawah. Berdasarkan hasil analisis, karya berikut ini termasuk ke dalam periodisasi Bagan, di mana pada periodisasi ini anak sudah peka terhadap lingkungannya sehingga menampilkan objek-objek di sekitarnya. Selain itu, peletakan objek sudah cukup baik dan manusia digambarkan dengan bagian tubuh yang sudah cukup lengkap, namun hanya saja belum menjurus ke kemiripan. Selanjutnya, analisis tipologi yang merujuk kepada tipe visual, di mana pada gambar ini anak sudah melihat lingkungan di sekitarnya sehingga yang digambarkannya pun mengikuti apa yang dilihatnya, sehingga berbeda dengan tipe haptik yang menggambarkan imajinasi. Karya tipe visual ini menggambarkan apa yang dilihat berdasarkan kenyataan aslinya. Selanjutnya, karya dari Azril. Karya tersebut menampilkan halaman rumah yang digambarkan melalui objek di sekitar rumah, seperti dua orang manusia, rerumputan, beserta bunga dan potnya. Tak lupa terdapat buah jeruk di antara bunga dan rumah. Kemudian di atas halaman rumah terdapat awan dan burung, beserta matahari. Berdasarkan hasil analisis, gambar tersebut termasuk ke dalam tipe Bagan, fase Bagan. Fase Bagan di mana pada penggambaran manusianya sudah cukup memiliki anggota badan yang lengkap. Kemudian penggambaran bunganya juga sudah terlihat baik, meskipun hanya terdiri dari garis dan belum memiliki gempa. Selanjutnya ditandai dengan ada batasan bawah berupa rerumputan yang membatasi bagian bawah objek sehingga objek nampak berdiri di atas rumput tersebut. Berdasarkan hasil analisis, gambar berikut ini termasuk ke dalam tipologi tipe visual karena gambar tersebut digambarkan melalui apa yang dilihat anak berdasarkan realita yang sesungguhnya, bukan berdasarkan imajinasi yang di luar nalar. Selanjutnya, karya berikut ini dibuat oleh seorang anak bernama Ale. Gambar tersebut menampilkan gambar sosok manusia, pohon, buah, apel, serta matahari dan juga rumah. Berdasarkan hasil analisis, periodisasi gambar tersebut termasuk ke dalam fase scribbling, di mana masih terdapat banyak coretan dan garis-garis yang belum membentuk suatu objek sehingga belum bisa dinyatakan sebagai sebuah objek. Namun
pada bagian tertentu sudah menjurus kepada penampilan suatu objek. Meski begitu, masih terdapat lebih banyak coretan yang tidak begitu berarti. Berdasarkan hasil analisis, gambar tersebut termasuk ke dalam tipologi visual, di mana pada gambar tersebut terdapat sosok manusia yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya juga terdapat rumah dan pohon yang letakannya pun sudah sesuai. Dalam artian tidak ada yang berada di luar rasionalitas. Selanjutnya, karya anak bernama Kayla. Gambar tersebut menyajikan beberapa objek, diantaranya buah-buahan yang diletakkan di atas meja, pohon beserta buahnya, lalu kemudian ada buah nanas, rumah, dan awan biru. Berdasarkan hasil analisis, gambar tersebut termasuk ke dalam fase bagan, di mana penggambaran objek sudah terlihat baik, peletakannya juga sudah cukup baik, kemudian anak sudah memiliki kepekaan terhadap lingkungan di sekitarnya, sehingga sudah menggambarkan objek-objek yang memang terlihat di kehidupan di sekitarnya. Kemudian, berdasarkan hasil analisis, karya tersebut termasuk ke dalam tipologi campuran, di mana penggambaran objeknya memang mengikuti rasionalitas, namun beberapa objeknya memiliki peletakan yang kurang sesuai, sehingga cenderung ke dalam tipe haptik. Sehingga dengan begitu dapat dikatakan gambar tersebut merupakan tipe campuran. Kemudian untuk gambar-gambar selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Baik, selanjutnya yaitu karya Hanif. Gambar di samping menggambarkan dua buah pohon berbatang coklat yang di bawahnya terdapat seseorang berbaju biru dan sebuah emas di sampingnya. Pada bagian bawah terdapat gambar rumah yang belum diwarnai, terdapat juga sebuah awan berwarna biru di bagian kiri dan matahari berwarna kuning di bagian kanan, serta 3 burung yang menyerupai angka 3. Terdapat beberapa bentuk yang belum dapat dikenali, seperti bentuk segitiga terbalik, bentuk lonjong memanjang yang berwarna oranye, dan lengkungan berwarna coklat. Gambar tersebut termasuk dalam masa prabagan, yakni dilihat dari bentuk manusia yang kehilangan leher, jari kaki, dan tangannya. Selain itu, gambar rumah juga belum dapat dikenali dengan baik. Gambarnya belum realistis dan terdapat bentuk yang tidak dapat dikenali. Gambar tersebut termasuk ke dalam tipe haptik karena kecenderungan gambarnya lebih visual emosional, menggambarkan subjektif eksplorasi pribadi dalam respon lingkungannya. Penempatan bentuk-bentuk dan ukurannya tidak beraturan, tidak sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya, yaitu karya Aal. Gambar di samping menggambarkan suasana keramaian. Pada bagian tengah terdapat 2 pohon berdaun hijau yang sedang berbuah, serta terdapat bendera 4 susun. Di samping kanan terdapat meja yang ada buahnya beserta kursi. Pada bagian bawah terdapat 2 buah mobil, truk dan pick-up yang ditumpangi oleh seseorang. Pada bagian kiri terdapat 2 rumah dan orang yang sedang berjualan buah. Pada gambar tersebut juga terdapat 3 bunga, 2 awan yang bergaris biru dan oranye, serta matahari yang berwarna hitam. Gambar tersebut termasuk ke dalam periodisasi bagan
karena dapat mengembangkan gambarnya secara lebih simbolik berdasarkan interaksi dengan lingkungannya, yakni dalam merespon objek pohon, manusia, atau orang lain. Selain itu, gambar tersebut bentuk-bentuknya juga sudah mulai dikenali dengan baik. Bisa diidentifikasi apa yang dialami, terdapat pengulangan bentuk seperti bentuk bendera, bentuk bunga, bentuk pohon, dan bentuk rumah. Gambar tersebut termasuk ke dalam tipe haptik karena penempatan bentuk dan ukurannya tidak beraturan, tidak sesuai dengan kenyataannya. Seperti bentuk pohon yang buahnya digambarkan seperti melayang, bentuk kursi yang seperti huruf A, dan lainnya. Selanjutnya, yaitu karya dari Zahra. Gambar di samping menggambarkan sebuah objek rumah hantu berbentuk persegi panjang yang memiliki 8 pintu dan 8 jendela. Dominasi warna pada rumah tersebut yakni berwarna merah dan ungu. Pada bagian bawah terdapat 2 buah pohon yang sedang berbuah. Batang pohon tersebut digambarkan dengan warna merah dan krem. Selain itu, terdapat objek rumah berwarna oranye dan di sampingnya juga terdapat potongan buah semangka yang berbiji berwarna krem. Pada bagian bawah rumah dan potongan semangka terdapat juga rumah kecil dan payung berwarna krem. Gambar tersebut dibuat menggunakan spidol dan krayon. Gambar tersebut termasuk ke dalam masa prabagan, dilihat dari bentuk-bentuknya yang tidak realistis, warna yang dipakai tidak sesuai dengan bentuknya, seperti warna batang pohon menggunakan warna merah dan daun berwarna krem, serta semangka juga berwarna krem. Gambar tersebut termasuk ke dalam tipe haptik karena mengabaikan bentuk perspektif, seperti pada gambar rumah yang dekat digambarkan kecil dan rumah yang jauh digambarkan besar. Bentuk semangka juga sama besar dengan bentuk rumah, serta ukuran dan bentuknya tidak sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya, yaitu karya dari Eirla. Gambar di samping menggambarkan sebuah pohon apel yang sedang berbuah, memiliki batang berwarna coklat, daunnya berwarna hijau, dan juga terdapat 6 buah apel berwarna merah. Di samping kiri pohon terdapat objek manusia yang sedang memetik buah dan memakai baju berwarna ungu, kulitnya berwarna krem. Pada bagian kanan pohon terdapat objek kupu-kupu berwarna pink. Kemudian di bawah juga terdapat objek rerumputan yang berwarna hijau. Selain itu juga terdapat objek matahari yang berwarna kuning dan 3 awan berwarna biru. Gambar tersebut termasuk ke dalam masa bagan karena bentuknya sudah dapat dikenali dengan baik, yakni dari bentuk manusianya yang sudah memiliki kempal tubuh. Selain itu, anak juga sudah mampu mengembangkan gambarnya secara lebih simbolik berdasarkan interaksi dengan lingkungannya, yakni dalam merespon objek pohon, objek manusia, dan kupu-kupu. Gambar tersebut termasuk ke dalam tipe visual karena objeknya memiliki tata letak yang sesuai, cenderung mirip dengan kenyataannya, serta penggunaan warnanya juga sudah sesuai dengan kenyataannya. Selanjutnya yaitu karya Tio. Gambar di samping menggambarkan sebuah objek pohon yang sedang berbuah. Terdapat 19 buah jeruk. Gambar tersebut digambarkan dengan ukuran lebih besar dibandingkan dengan objek lain. Kemudian terdapat juga objek rumah berwarna pink. Di samping rumah terdapat 2 mobil, yaitu mobil truk dan mobil pickup yang ditumpangi seseorang. Pada bagian bawah mobil dan rumah terdapat objek bendera Indonesia, 2 meja berwarna hitam dan kuning, serta objek bunga beserta potnya yang berwarna oranye. Pada bagian bawah terdapat objek buah-buahan
yang ditata dengan rapi, yakni buah apel dan buah jeruk. Di sebelah objek buah terdapat juga objek manusia yang seakan-akan sedang berjualan buah. Pada bagian atas digambarkan langit berwarna biru. Gambar tersebut termasuk ke dalam masa prabagan. Dilihat dari bentuk manusia seperti stickman, beberapa objek pada gambar tersebut bentuknya belum dikenali dengan baik, seperti bentuk lingkaran-lingkaran pada bagian bawah, bahwa setelah diwawancarai anak yang menggambar bahwa objek tersebut termasuk buah apel dan buah jeruk serta donat. Serta gambar meja yang hitam yaitu gambar donat gosong. Gambar tersebut termasuk ke dalam tipe haptik karena mengabaikan perspektif seperti bentuk meja yang digambarkan dari perspektif atas, sedangkan bentuk rumah dan pohon digambarkan dari perspektif depan. Selain itu, penempatan objeknya juga tidak sesuai, seperti pada objek mobil dan rumah terkesan seperti melayang. Selanjutnya yaitu karya Raisa. Gambar di samping menggambarkan sebuah objek pohon yang sedang berbuah, memiliki batang berwarna coklat, daun berwarna hijau, serta terdapat 6 buah apel pada pohon tersebut. Di samping kanan objek pohon terdapat objek anak kecil perempuan yang sedang berdiri, berambut panjang dan berbaju pink, serta memakai sepatu berwarna ungu. Di sebelah kiri objek pohon terdapat objek kupu-kupu dengan sayap berwarna merah dan batang berwarna oranye. Pada bagian bawah terdapat objek rerumputan berwarna hijau. Selain itu juga terdapat objek matahari berwarna kuning dan 2 awan di bagian atas. Gambar tersebut termasuk ke dalam yang sudah dapat dikenali dengan baik, seperti bentuk manusianya sudah memiliki gempal tubuh. Selain itu, anak juga sudah mampu mengembangkan gambarnya secara lebih simbolik berdasarkan interaksi dengan lingkungannya, yakni dalam respon objek pohon, objek manusia, dan kupu-kupu. Gambar tersebut termasuk ke dalam tipe visual karena objeknya memiliki tata letak yang sesuai dan cenderung mirip dengan kenyataan. Selain itu, penggunaan warnanya juga sudah sesuai. Selanjutnya yaitu karya dari Haris yang akan dibacakan oleh Saudari Hidayah Aprilia. Baik, selanjutnya karya dari Haris. Gambar di samping menggambarkan beberapa objek gambar seperti pohon yang berbuah, rumah, matahari, 2 orang kakak beradik, bendera, dan lampu. Objek pohon digambarkan dengan batang berwarna coklat keemasan dan memiliki daun berwarna hijau. Rumah pada gambar tersebut digambarkan dengan warna biru tua. Objek 2 orang kakak beradik yang digambarkan bersebelahan memiliki warna baju yang sama, yakni berwarna oranye. Selain itu juga terdapat bendera Indonesia dan tiang lampu yang tidak diberi warna. Gambar tersebut termasuk ke dalam masa bagan, karena anak dapat mengembangkan gambarnya secara lebih simbolik berdasarkan interaksi dengan lingkungan. Bisa diidentifikasi apa yang dialami. Terdapat pengulangan bentuk, yakni pada bentuk manusia. Gambar tersebut termasuk ke dalam tipe campuran, di mana objek-objek yang digambarkan sudah menyerupai dengan wujud aslinya, namun ada juga yang memiliki kejanggalan. Kejanggalannya terdapat pada objek manusia yang digambarkan di samping rumah memiliki bentuk yang lebih besar dibandingkan dengan rumahnya sehingga ukurannya cukup terbilang janggal. Selanjutnya karya dari Alfian. Gambar tersebut menggambarkan beberapa objek buah-buahan yakni ada buah apel, rambutan, dan buah mangga. Selain itu juga terdapat rumput di bagian bawah yang diwarnai dengan warna hitam. Objek apel tampak lebih besar dibandingkan dengan objek lainnya. Gambar tersebut termasuk ke dalam masa prabagan. Dilihat dari beberapa bentuk buah-buahan yang ada di gambar tersebut dikenali dengan baik
seperti bentuk tidak beraturan pada bagian kiri berwarna kuning setelah diwawancarai gambar tersebut yaitu buah mangga. Kemudian objek buah rambutan juga terlihat seperti gambar matahari. Gambar tersebut termasuk ke dalam tipe haptik karena mengabaikan bentuk perspektif seperti pada objek buah apel yang digambarkan sangat besar dibandingkan dengan gambar mangga yang ukurannya juga hampir mirip seperti buah apel. Selain itu, bentuk-bentuk objeknya juga tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti bentuk mangga tidak menyerupai mangga dan bentuk buah rambutannya juga tidak menyerupai bentuk rambutan. Dalam mewarnai rumput juga belum sesuai, yakni berwarna hitam. Selanjutnya yaitu karya dari Fatih. Gambar di samping menggambarkan beberapa objek gambar diantaranya yaitu objek manusia, rumah, pohon yang berbuah, mobil, dan matahari. Objek manusia pada gambar tersebut masih terlihat seperti stickman. Objek pohon digambarkan dengan batang berwarna coklat dan daun berwarna hijau serta terdapat buah berwarna hitam. Objek rumah pada gambar tersebut berwarna ungu dan atapnya berwarna coklat. Objek mobil digambarkan dengan warna oranye. Adapun dua objek matahari di sebelah pojok kanan atas dan pojok kiri atas yang berwarna kuning. Background pada gambar tersebut dominan berwarna kuning. Bagian bawah gambar digambarkan objek rerumputan dengan warna hijau. Gambar tersebut termasuk ke dalam masa bagan karena bentuknya sudah dapat dikenali dengan baik. Selain itu, anak juga sudah mampu mengembangkan gambarnya secara lebih simbolik berdasarkan interaksi dengan lingkungan, yakni dalam respon objek pohon, objek manusia, objek mobil, objek matahari, dan objek rerumputan. Hanya saja dalam penggambaran orangnya masih seperti stickman. Gambar tersebut termasuk dalam tipe visual karena pada gambarnya tersebut telah menunjukkan kecenderungan bentuk yang lebih visual dan representatif, yakni memperlihatkan kemiripan bentuk gambar sesuai objek yang dilihatnya. Seperti pada gambar tersebut, penggunaan warnanya sudah sesuai dengan kenyataannya. Selain itu juga penempatannya sudah tepat sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya yaitu karya dari Aisyah. Gambar di samping menggambarkan beberapa objek gambar seperti objek pohon, dua manusia, rumah, buah apel, buah semangka, awan, matahari, dan juga burung. Beberapa objek pada gambar tersebut digambarkan secara berjejer di bagian tengah agak ke atas pada bidang gambar. Objek pohon digambarkan dengan batang berwarna coklat dan daunnya berwarna hijau, serta terdapat 3 buah pada pohon tersebut. Selain itu, terdapat 2 objek manusia pada gambar tersebut, yakni memakai baju berwarna merah muda yang memiliki warna kulit yang sedang memegang buah semangka. Kemudian yang satunya lagi memakai baju berwarna ungu namun kulitnya tidak diberi warna. Objek rumah digambarkan dengan warna pink dan atap rumah berwarna coklat. Objek bunga digambarkan dengan warna ungu serta potnya berwarna coklat. Objek buah apel digambarkan dengan warna merah dan berdaun hijau. Objek awan digambarkan dengan warna biru, sedangkan objek matahari tidak diwarnai. Gambar tersebut termasuk ke dalam masa bagan, karena bentuknya sudah dapat dikenali dengan baik, yakni dari bentuk manusianya sudah memiliki gempal tubuh. Dari gambar tersebut, anak sudah mampu mengembangkan gambarnya secara lebih simbolik berdasarkan interaksi dengan lingkungan, yakni dalam merespon objek pohon, rumah, manusia lain, bunga, buah apel, buah semangka, awan, burung, dan matahari. Selain itu, pada gambar tersebut, bentuk-bentuknya juga sudah mulai dikenali dengan baik. Bisa diidentifikasi apa yang dialami, terdapat pengulangan bentuk, yakni pada bentuk buah apel dan bentuk manusia. Gambar tersebut termasuk dalam tipe haptik karena mengabaikan perspektif gambar, yakni pada gambar tersebut objek-objek yang digambarkan anak seakan semuanya melayang. Anak belum bisa menguasai ruang gambar dengan pas. Selain itu, semua objeknya juga memiliki ukuran yang sama besar. Selanjutnya yaitu karya dari Celine.
Gambar di samping menggambarkan beberapa objek gambar seperti objek rumah, 3 objek pohon, objek buah semangka, buah pisang, bunga, rerumputan, dan awan. Objek rumah digambarkan dengan warna kuning keemasan, pintu berwarna coklat, kemudian atapnya berwarna coklat dan oranye. Pada gambar tersebut terdapat 3 objek pohon yang masing-masing berbuah. 2 pohon memiliki batang berwarna coklat, daunnya berwarna hijau, dan buah berwarna oranye. Sedangkan pohon yang satunya tidak memiliki batang, hanya berbentuk garis lurus. Daunnya berwarna hijau serta buahnya berwarna merah. Objek bunga digambarkan dengan warna ungu. Terdapat 2 objek buah semangka yang sudah dipotong berwarna merah di samping objek rumah. Objek buah apel digambarkan dengan warna merah berdaun hijau, dan di sampingnya terdapat 2 objek pisang berwarna kuning. Selain itu, juga terdapat objek rerumputan yang digambarkan garis-garis kemudian diwarnai menggunakan warna hijau. Gambar tersebut termasuk ke dalam masa bagan. Karena bentuknya sudah dapat dikenali dengan baik, dari gambar tersebut anak juga sudah mampu mengembangkan gambarnya secara lebih simbolik berdasarkan interaksi dengan lingkungan, yakni dalam respon objek rumah, pohon, buah apel, buah semangka, buah pisang, bunga, dan awan. Selain itu, pada gambar tersebut bentuk-bentuknya juga sudah mulai dikenali dengan baik. Bisa diidentifikasi apa yang dialami. Terdapat pengulangan bentuk, yakni pada bentuk buah semangka, buah pisang, dan bentuk pohon. Gambar tersebut termasuk ke dalam tipe campuran, di mana objek-objek yang digambarkan sudah menyerupai dengan wujud aslinya, namun ada juga yang memiliki kejanggalan. Kejanggalannya terdapat pada objek buah semangka yang digambarkan di samping atas rumah sehingga terkesan seperti melayang. Selain itu, objek buah apel dan buah pisang yang diletakkan di bawah objek rumah juga terlihat kurang pas, sehingga peletakannya cukup terbilang janggal. Selanjutnya yaitu karya dari Ahza. Gambar di samping menggambarkan beberapa objek gambar, seperti objek rerumputan, pohon, bunga, rumah, awan, dan matahari. Objek pohon digambarkan dengan batang berwarna hitam, berdaun hijau, serta memiliki buah namun tidak diberi warna. Objek bunga juga tidak diberi warna. Objek rumah digambarkan dengan warna coklat dan tangganya berwarna biru. Objek rerumputan digambarkan garis-garis kemudian diberi warna hijau. Objek awan digambarkan dengan warna biru muda, kemudian objek matahari diberi warna kuning yang digambarkan di sebelah pojok kanan atas. Gambar di samping termasuk ke dalam periodisasi masa bagan, di mana pada gambar tersebut sudah dirasa ada kepekaan anak terhadap lingkungan sekitarnya. Hal tersebut terlihat melalui penggambaran rumah, pohon, bunga, rerumputan, awan, dan matahari yang sering dijumpai di lingkungan sekitar anak. Gambar tersebut termasuk ke dalam tipe visual karena objeknya memiliki tata letak yang sesuai dengan dan cenderung mirip dengan kenyataan. Selain itu, penggunaan warnanya juga sudah sesuai. Demikian saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Dengan ini kami tutup. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.